Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama saya Evisa Nova Alis, mahasiswi Pendidikan Kimia 2018 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sungai Semarang Surakarta. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai hujan asam dalam aplikasi reaksi asam basa. Nah, penasaran kan? Pastinya dong. Yuk simak videonya. Nah, sebelum kita membicarakan lebih lanjut mengenai hujan asam, perlu kita ketahui terlebih dahulu nih mengenai pengertian hujan asam. Apa sih hujan asam itu? Hujan asam itu adalah zat atau material asam yang turun ke bumi baik dalam bentuk deposisi basah ataupun kering. Apa saja sih karakteristik hujan asam itu? Karakteristik hujan asam itu adalah yang pertama, memiliki pH yang bersifat asam atau di bawah 7, umumnya di bawah 5,6. Yang kedua, terjadi karena adanya peningkatan kadar asam nitrat dan asam sulfat yang ada di dalam polusi udara. Yang ketiga, awal terjadinya karena disebabkan oleh peningkatan emisi sulfur dioksida dan nitrogen dioksida yang ada di atmosfer. Yang keempat, merusak struktur bangunan, membunuh tanaman, dan mengganggu kesehatan manusia. Yang kelima, menyebabkan iritasi pada kulit. Yang keenam, seringkali menyebabkan pusing-pusing jika terkena dalam waktu yang cukup lama. Nah, setelah kita mengetahui karakteristik dari hujan asam, kita juga perlu tahu nih, apa saja sih sifat yang ada dalam hujan asam itu? Jadi, sifat dari hujan asam itu adalah yang pertama, hujan asam merupakan sebuah hujan yang intensitas terjadinya meningkat ketika terjadi revolusi industri. Jenis industri yang paling banyak menimbulkan atau memicu terjadinya hujan asam adalah industri yang menggunakan pembakaran atau yang mempunyai cerobong asam dan menggunakannya sebagai cara untuk membuang asap sisa pembakaran. Yang kedua, hujan asam ini biasanya terjadi di daerah yang lokasinya jauh dari sumber atau penyebab terjadinya hujan itu sendiri. Di wilayah bumi yang paling banyak mengalami hujan asam adalah di daerah gunung atau pegunungan. Hal ini dikarenakan daerah pegunungan mempunyai curah hujan yang lebih tinggi daripada daerah atau kawasan yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, pengaruh dari hujan asam sendiri dapat kita lihat nih dari beberapa sudut atau beberapa hal. Antara lain adalah menurunnya jumlah ikan yang berada di danau. Selain itu, efek yang terlihat pada tumbuhan hijau adalah rusaknya lapisan lilin yang ada di daun tumbuhan. Nah, yang keempat, dari hujan asam pula kita juga dapat menemui beragam nutrisi akan hilang. Hal ini akan berakibat pada tumbuhan yang tidak akan tahan pada udara dingin dan juga tidak tahan terhadap serangan serangga dan juga jamur. Nah, yang terakhir, hujan asam juga akan membuat pertumbuhan akar pada tumbuhan menjadi lambat dan manusia dapat terganggu oleh berbagai macam penyakit karena adanya hujan asam ini. Kemudian, apa saja sih yang dapat menyebabkan terjadinya hujan asam itu? Hujan asam dapat terjadi karena penyebab alami dan juga antropogenik. Penyebab alami terdapat pada berbagai aktivitas dari gunung berapi melalui berbagai gas yang dikeluarkannya, di mana gas tersebut dapat terakumulasi dan tertahan di atmosfer. Aktivitas vulkanisme seperti letusan gunung berapi ini dapat mengeluarkan gas sulfur dalam jumlah banyak ke atmosfer. Selain itu juga terdapat pada aktivitas listrik di atmosfer. Badai petir di atmosfer dapat menyebabkan terbentuknya asam nitrat dalam jumlah yang banyak, sehingga menyebabkan hujan asam pada wilayah tersebut. Kemudian antropogenik. Antropogenik merupakan sumber pencemaran yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi tuntutan kebutuhannya, mulai dari penyediaan sandang, pangan, tempat tinggal, yang membutuhkan berbagai kegiatan pendukung lainnya, mulai dari pengadaan listrik, alat transportasi dan industri, termasuk pertanian dan peternakan hewan ruminansia, yang semuanya dapat menjadi sumber pencemaran melalui emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. Dan tahu nggak sih, ternyata pembangkit listrik tenaga batu bara itu merupakan salah satu penyebab terbesar terjadinya hujan asam pada suatu lokasi. Kenapa? Karena gas bekas pembakaran batu bara berkualitas buruk seringkali mengandung sulfur, sehingga menyebabkan terbentuknya zat asam di atmosfer. Nah, sekarang kita akan membahas secara umum proses terjadinya hujan asam.
Hujan asam terjadi ketika di bumi terdapat berbagai aktivitas, baik aktivitas alam maupun aktivitas manusia, di mana aktivitas tersebut dapat menimbulkan berbagai macam gas penyebab hujan asam, seperti karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, dan hidrogen sulfur. Kemudian, di bumi juga terjadi penguapan oleh berbagai macam sumber air yang disebabkan karena pemanasan sinar matahari dan menghasilkan uap air yang banyak. Setelah itu, uap air yang timbul dari pengembunan tersebut akan bertemu dengan gas-gas yang menyebabkan terjadinya hujan asam tersebut, seperti karbon dioksida dan karbon monoksida dengan uap air, serta hidrogen sulfur dan sulfur dioksida dengan uap air. Adanya pertemuan uap air dengan karbon dioksida atau karbon monoksida ini akan menghasilkan asam yang bersifat lemah. Sedangkan hidrogen sulfur dan sulfur dioksida ketika bertemu dengan uap air akan menghasilkan asam yang bersifat kuat. Kemudian, kandungan yang bertemu tersebut terbawa oleh angin menuju tempat yang jauh dari sumbernya dan semakin ke atas. Ketika sudah sampai di atas, gas yang bercampur dengan uap air tersebut akan mengalami kejenuhan sehingga menjatuhkan kandungan airnya sebagai titik-titik air. Titik-titik air inilah yang menjadi hujan, dan hujan inilah yang dinamakan dengan hujan asam. Nah, dari proses tersebut terjadi reaksi kimia loh dalam hujan asam. Apa saja sih reaksinya? Reaksi kimia fase gas. Dalam fase gas pada umumnya terdapat dua jenis reaksi, yaitu reaksi sulfur dioksida dan reaksi nitrogen dioksida. Yang pertama, pada sulfur dioksida. Sulfur dioksida dioksidasi oleh reaksi dengan radikal hidroksil atau OH- melalui sebuah reaksi intermolekuler. Nah, reaksi yang terjadi yaitu adalah SO2 dioksidasi oleh OH- menghasilkan HOSO2-. Kemudian, zat kimia HOSO2- ini akan bereaksi dengan oksigen, membentuk HO2- dan SO3. Nah, reaksi yang terjadi yaitu adalah HOSO2- bereaksi dengan O2 menghasilkan HO2- ditambah SO3. Jika terdapat di air, sulfur trioksida akan dikonversi menjadi asam sulfat dengan cepat. Nah, reaksi yang terjadi yaitu adalah SO3 bereaksi dengan H2O menghasilkan H2SO4. Nah, yang kedua yaitu pada nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida bereaksi dengan OH- untuk menciptakan asam nitrat. Nah, reaksi yang terjadi yaitu adalah NO2 bereaksi dengan OH- menghasilkan HNO3. Reaksi kimia pada awan. Reaksi kimia yang terjadi pada SO2 di atmosfer dapat berlangsung dengan lebih cepat jika terdapat awan yang banyak. Saat terdapat awan-awan, reaksi yang terjadi pada SO2 lebih cepat dibandingkan dengan reaksi fase gas tadi. Hal ini terjadi karena terdapat butir-butir kecil air di dalam awan yang mempercepat reaksi SO2. Nah, kemudian sulfur dioksida larut di dalam air dan terjadi hidrolisis dalam 3 reaksi ekuilibrium mirip seperti karbon dioksida. Nah, reaksi yang terjadi yaitu adalah SO2 bereaksi dengan H2O menghasilkan SO2H2O. SO2H2O ini akan terurai menjadi H+ ditambah HSO3-, di mana H+ ini menandakan bahwa dia asam. Kemudian HSO3- akan terurai menjadi H+ ditambah SO3 2-, di mana H+ ini juga menandakan bahwa dia asam. Reaksi kimia di udara. Karbon dioksida dan karbon monoksida merupakan suatu gas hasil proses pembakaran yang bertemu dengan uap air. Kedua gas ini apabila bertemu akan membentuk asam karbonat, yang termasuk ke dalam kategori asam lemah. Hidrogen sulfida dan sulfur dioksida yang bertemu dengan uap air akan membentuk asam sulfat yang merupakan kategori asam kuat. Nah, reaksinya dapat dilihat pada video ya. Nah, dari reaksi-reaksi tersebut dapat kita ketahui bahwa air hujan bersifat asam karena
Di dalamnya terdapat asam karbonat, yaitu hasil reaksi antara air hujan dengan gas karbon dioksida di udara. Hujan asam dikaitkan dengan adanya asam-asam dalam air hujan yang merupakan hasil reaksi dari oksida-oksida sulfur dan nitrogen yang terdapat di udara dengan air hujan. Oksida-oksida sulfur yang biasanya menimbulkan hujan asam adalah sulfur dioksida dan sulfur trioksida. Selain oksida sulfur, oksida nitrogen juga membentuk hujan asam. Gas SO2 bersama dengan radikal hidroksil dan juga oksigen melalui reaksi fotokatalitik di atmosfer akan membentuk asamnya. Ternyata hujan asam ini memiliki dampak negatif loh. Apa saja sih dampak negatif dari hujan asam ini? Dampak negatif dari hujan asam ini adalah yang pertama, menyebabkan jumlah ikan di perairan menurun. Yang kedua, merusak lapisan lilin yang ada di permukaan dan tumbuhan. Yang ketiga, hilangnya berbagai nutrisi yang dimiliki tumbuhan. Yang keempat, pertumbuhan akar tanaman menjadi lebih lambat. Yang kelima, menyebabkan manusia mudah terserang berbagai penyakit, terutama penyakit kulit. Yang keenam, membuat berbagai jenis logam menjadi mudah berkarat. Dan berbagai dampak negatif lainnya. Selain dampak negatif, ternyata hujan asam juga memiliki dampak positif loh. Apa sih dampak positifnya? Seperti halnya hujan pada umumnya, hujan asam pun juga mempunyai manfaat. Manfaat dari hujan asam yang banyak diketahui oleh banyak orang adalah hujan asam ini mampu melarutkan berbagai mineral yang sangat dibutuhkan oleh binatang dan juga tumbuhan yang ada di bumi. Kandungan asam yang tinggi inilah yang mampu melarutkan mineral di dalam tanah. Dari dampak negatif yang dimiliki oleh hujan asam ini, maka kita perlu untuk mencegah terjadinya hujan asam ini. Bagaimana sih cara mencegah terjadinya hujan asam ini? Cara mencegah terjadinya hujan asam ini yaitu adalah yang pertama, menggunakan bahan bakar yang mengandung kadar belerang yang rendah. Yang kedua, mengaplikasikan prinsip 3R, yaitu reuse, recycle, dan reduce. Yang ketiga, lakukan reboisasi. Ini yang keempat adalah penambahan zat kapur. Dan masih banyak cara pencegahan lainnya. Upaya-upaya tersebut memanglah terlihat kecil. Namun, apabila dilakukan secara rutin, upaya-upaya tersebut dapat mengurangi terjadinya hujan asam, sehingga kita lebih aman dan terbebas dari resiko terkena turunnya hujan asam yang dapat menyebabkan berbagai bahaya. Nah, itu tadi sih pembahasan mengenai hujan asam dalam aplikasi reaksi asam basa. Gimana, udah paham kan? Apabila masih ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut dari teman-teman semua mengenai hujan asam ini, bisa banget nih ditulisin di dalam kolom komentar. Dan apabila teman-teman ada kritik saran yang membangun mengenai video ini, juga bisa banget nih ditulisin di dalam kolom komentar. Dan itu pasal untuk upaya. Jangan hanya memilih satu. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.